Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Wisnu Prambudi Wibowo, Head of Research dari FAC Sekuritas. Ya, kita akan bahas beberapa saham yang Anda rekomendasikan. Tadi sudah cukup banyak sebenarnya beberapa analisis yang sudah Anda sampaikan untuk bisa dicermati bagi investor maupun traders ya dalam menyikapi hari ini. Meskipun pilihan investasi kembali lagi kami serahkan kepada Anda pemirsa. Dan selain KLBF ICBP begitu, adakah rekomendasi yang Anda bisa sampaikan untuk pemirsa, sehingga paling tidak ada keuntungan yang bisa diraih baik investor retail maupun lainnya. Silakan. Ya, kami melihat untuk sektor infrastruktur, terutama infrastruktur menara gitu ya, tower, TOWR ya, itu menarik gitu ya untuk apa namanya, untuk swing trader gitu ya. Kami melihat upside pada perdagangan kemarin itu cukup menarik bagi kami untuk dilakukan pembelian, karena kemarin menandakan sekaligus golden cross ya secara MACD-nya. Jadi untuk middle term-nya kami melihat untuk tower itu masih ada potensi upside itu di 1100 untuk tower. Jadi kalau kita masuk di harga-harga sekarang itu masih menarik gitu ya, terutama buy on weakness ya. Untuk jika terjadi pelemahan kita bisa lakukan cicil beli untuk TOWR ini. Oh, cicil beli sampai berapa saja yang perlu dicermati? Mungkin ada batasan support yang harus dilihat? Iya. Kalau kami melihat selama masih di 960, 950, 940 itu masih menarik untuk buy on weakness untuk TOWR. Hati-hati jika turun lebih dari 900, itu kita bisa lakukan disiplin untuk cut loss gitu ya. Cut loss 900 ya? Ya, di bawah 900. Baik, tapi secara pergerakan bagaimana Anda melihat? Apakah trennya masih uptrend kah atau sudah mulai konsolidasi? Sebenarnya di posisi saat ini sebenarnya beberapa hari yang lalu itu sudah masuk jenuh jual ya. Artinya memang kenaikan pada perdagangan Senin kemarin itu mengkonfirmasi bahwa sudah mulai ada perlawanan untuk lakukan pembelian gitu. Jadi kami melihat cukup menarik untuk TOWR. Cuman karena memang marketnya hari ini merah, otomatis menekan juga gitu untuk TOWR. Yes, TOWR juga kita tahu sudah menyiapkan capex cukup besar 3,25 triliun begitu ya untuk ekspansi. Kemudian juga menerima dividen dari Protelindo senilai 523 miliar. Berarti sebenarnya cashnya lumayan ini, ada tambahan dana segar begitu Mas Wisnu. Sejauh ini Anda melihat bagaimana dengan capex yang sudah disiapkan? Berarti pergerakan yang Anda katakan sudah overbought ini akan didukung dengan data fundamental, akan melesat kembali atau bagaimana untuk TOWR? Ya, tentu dengan data-data fundamental yang ada tentu memberikan dalam tanda kutip sentimen positif untuk TOWR. Artinya buat teman-teman yang ingin masuk, ya ini bukan saham ecek-ecek gitu ya. Artinya memang secara fundamental cukup baik gitu ya. Jadi memang itu yang bisa dilakukan. Aksi belinya bagaimana? Apakah kita current price atau menunggu lagi saja nih 940, 950 begitu untuk kita mengambil posisi beli di TOWR-nya? Saya kira bisa antri ya, misalkan di level 950, cicil beli di level-level tersebut, turun lagi 10 poin, cicil beli lagi. Jadi artinya karena memang indeksnya sedang merah, siapa tahu dapat diskon lagi gitu ya untuk saham ini. Ini dia yang perlu kita cermati hari ini. Baru opening market, indeks sudah turun di atas 1-2%. Take profit nampaknya tengah terjadi begitu pagi hari ini. Apa yang bisa dicermati? Anda melihat siapa yang melakukan aksi jual begitu? Apakah asing yang juga melakukan aksi jual begitu, lepas saham dulu, atau justru domestiknya? Kalau kita melihat ini memang ada net sell ya tiba-tiba di emiten-emiten seperti Bumi. Bumi itu ada net sell 19,71 miliar gitu ya. Dan justru seperti ICBP yang tadi naik, itu ada net sell juga di ICBP-nya. Tapi memang kalau kita bicara yang net buy-nya itu masih di BBRI itu masih jadi sasaran ya untuk asing masuk ya. Kemudian yang menarik seperti BRIS itu malah ada net buy lagi gitu hari ini di 13,30 miliar. Tapi sebenarnya ini masih kecil ya net buy-nya. Terbukti di overall market itu kan masih net sell 20,17 miliar. BRIS soalnya kemarin juga terkena aksi jual begitu ya? Benar. Berarti lebih kepada technical rebound saja hari ini. BRIS bagaimana? Kalau kita melihat hari ini posisinya marketnya sebenarnya kurang bergairah ya, karena terlihat dari asing yang justru malah take profit ya, karena seperti tadi sebenarnya sudah kita singgung bahwa short term itu ada peluang koreksi
Cuman tadi ternyata ISG-nya naik karena memang rejunya naik, terus dimanfaatkan untuk take profit. Kalau kita melihat sih seperti itu. Wow, ya berarti mungkin ini sekedar untuk bagaimana mengambil posisi jual saja begitu pada saat memang market naik, justru di situ peluang akhirnya dimanfaatkan dengan waktu yang cukup cepat juga ya Iya, pagi-pagi cepat sudah sekali sebenarnya. sudah kita lihat banyak yang jualan. Dan kalau kita sampaikan juga ini net foreign sale yang terdata dari RTI Business ini ada Telkom, kemudian Bank BNI, Adaro, BBCA pun juga terkena aksi jual. Kemudian ada Semen Indonesia, United Tractors, BTPS, dan Ya. juga Cepin. Jadi sebenarnya saham-saham yang kemarin disasar oleh investor asing justru memang saatnya mereka melakukan aksi profit taking dulu. Anda melihat ada fenomena apa sih? Apakah yang menjadi trigger begitu akhirnya mereka melakukan take profit? Saya kira terkait dengan angka COVID yang semakin tinggi juga. Jangan lupa di Amerika Serikat tanggal 20 itu ada pelantikan Joe Biden. Yes. Yang mana sebenarnya di Amerika itu ketika menjelang pelantikan itu pembelian senjata dalam hal ini seperti pistol dan teman-temannya itu meningkat gitu ya. Artinya dalam tanda kutip kekhawatiran terjadinya kerusuhan cukup tinggi gitu ya. Dan itu Ya, sudah disinyalir. Bahkan FBI pun di sana sudah memberikan informasi, sudah ada sinyalemen lah bahwa memang ada kemungkinan dikhawatirkan begitu para pelaku ataupun pengunjuk rasa ini membawa senjata begitu. Ini akankah menimbulkan suatu ketegangan baru secara politik di sana atau hal yang biasa sih kalau menurut Anda begitu terjadi di sana begitu menjelang pelantikan presiden? Tentu kalau di dalam konteks Amerika Serikat tentu ini bukan sesuatu yang biasa ya. Karena sebelumnya tidak seperti itu gitu ya. Betul, apalagi semenjak kejadian di Capitol Hill kemarin begitu kan? Iya, iya. Saya kira itu juga cukup memberikan was-was juga. Memang di saat yang bersamaan kita sebenarnya mulai Jumat kemarin sudah mewarning di market posisinya ini ISG ada short term-nya ada peluang take profit gitu ya. Kami melihat ada support yang cukup kuat yang akan diuji itu di 6.200 sampai 6.250. Itu range support yang cukup kuat yang akan diuji coba. Selama ISG bisa bertahan di level tersebut, kami melihat masih cukup kuat untuk melanjutkan upside-nya untuk jangka menengahnya. Oke, berarti untuk resisten kembali adakah ke level 6.400 lagi atau bahkan di atas itu? Tentu kalau untuk resisten sebenarnya idealnya itu bisa breakout di 6.500 ya, biar kuat ya. Karena itu psikologisnya sebenarnya di 6.500 walaupun angka pastinya itu 6.470 sekian gitu ya. Jadi kalau kita bulatkan 6.500 saja lah ya. Ketika dia breakout di psikologis tersebut kami melihat cukup kuat untuk melanjutkan gitu. Ya, memang kalau kita sikapi kondisi yang terjadi di Amerika ini memang menjadi salah satu langkah yang dicermati oleh investor asing. Nampaknya akhirnya mereka memilih cash terlebih dahulu mungkin sambil menyikapi apakah kondisi akan kondusif menjelang pelantikan Joe Biden begitu tanggal 20 mendatang ya, Mas Wisnu. Ya, saya kira kombinasi itu juga dan kombinasi di domestik memang take profit juga ya. Kalau kita ngelihat seperti BBCA kemarin itu naiknya cukup tinggi ya kemarin itu. Hari ini ada take profit 1,12%, kemudian diikuti INTP. INTP itu kemarin tuh naik tinggi loh kemarin itu. Tiba-tiba hari ini take profit juga minus 4,15. Kemudian United Tractor, ITMG ini padahal batu baranya naik gitu ya, tapi justru harga sahamnya malah terkoreksi. Baik, kalau bicara mengenai sektor komoditas lainnya, begitu yang kaitannya dengan pergerakan harga minyak mentah dunia, apakah masih bisa kita lirik-lirik, Mas Wisnu, atau sebaiknya dihindari dulu? Untuk komoditi, saya kira lebih wait and see dulu ya. Artinya memang kita menunggu penurunan yang ada gitu. Kalau melihat batu bara aja masih dalam tanda kutip masih lemas gitu ya. Kita berharap padahal dari sisi harga batu baranya mereka sudah bagus, tapi dari sisi harga malah berkebalikan. Jadi kami melihat lebih baik wait and see dulu karena memang secara ISG-nya memang rawan koreksi memang. Jadi ya
Kombinasi itu yang pinter-pinter investor harus mengambil celah peluangnya. Berarti harus pinter-pinter money manajemennya. Itu dia, money management seperti yang Anda sarankan tadi, tidak boleh full power dulu begitu dalam menyikapi market yang kemungkinan masih akan terkoreksi, Mas Wisnu. Kemudian saham-sahamnya pun yang perlu dilihat dari sisi fundamental dan juga secara teknikal. Jadi kombinasi keduanya begitu. Menurut Anda bagaimana? Iya, saya kira itu jadi salah satu alternatif strategi yang cukup powerful ya. Oke. Kita ambil contoh seperti emiten-emiten konstruksi pada perdagangan kemarin cukup atraktif, tapi hari ini itu sempat pada ARB. Yes, itu dia. Konstruksi bagaimana nih? Coba kita singgung deh. Karena kan kemarin banyak yang masuk nih, kemudian akhirnya terkena si jual. Dan yang nyangkut-nyangkut ini apakah juga masih ditunggu saja nanti ada pembalikan arah? Karena kalau kita bicara konstruksi kan ya investasinya jangka menengah panjang harusnya. Ya, sebenarnya potensi emiten-emiten konstruksi masih tinggi ya. Kami memproyeksikan hingga akhir tahun lalu itu masih belum tercapai. Oke. Melihat potensinya SWF itu masih besar gitu ya. Cuman jangan lupa ketika harga saham naiknya sudah tinggi, koreksi itu merupakan hal yang istilahnya sangat wajar sekali gitu ya. Wajar gitu ya. Koreksi sehat lah ya. Iya, jadi psikologisnya harus matang gitu ya. Kalau koreksi ketika peluangnya memang masih menarik, jangan takut untuk masuk gitu ya. Itu dia, berarti mental yang harus diasah juga ini ya. Iya, mental, terutama banyak sekali kan angkatan-angkatan corona yang baru masuk, mereka melihatnya, wah di pasar modal terlalu untung gitu ya, melihat di media sosial, sama banyak yang sering. Makanya ramai harus minjam uang itu kan sayang ya, harusnya tidak boleh dilakukan itu. Iya, itu terkait dengan pengelolaan keuangan juga, itu maksudnya cenderung ke gambling jatuhnya malah. Yes, akhirnya itu yang mencelakakan diri kita sendiri juga, nanti terjebak pada saat harga sahamnya mengalami penurunan begitu ya, terkena aksi jual. Baik Mas Wisnu, sayang sekali waktu terbatas ini Mas Wisnu, mohon maaf juga dan terima kasih atas informasi, analisis dan data-data yang sudah disampaikan. Tentu ini akan bermanfaat bagi investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan hari ini. Tetap semangat dan stay healthy Mas Wisnu. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Wisnu Prambudi Wibowo, Head of Research dari FAC Sekuritas. Di segmen berikutnya kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.